Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Bab 101-110. Di dalam ruangan sementara, Guild Penyulingan. Negosiasi terus berlanjut. Semua orang memandang Zhang Hao dan menunggu penjelasannya. Tanpa sadar, Zhang Hao sekali lagi berdiri dan menjadi protagonis dari negosiasi ini. Zhang Hao melihat sekeliling dan tersenyum. Saya percaya bahwa produk yang disediakan oleh Guild Penyulingan kami harus memiliki kualitas terbaik dan harga terendah. Jika ada produk dengan harga yang lebih rendah dan kualitasnya lebih baik dari kami, saya takut ada sesuatu yang bodoh. Ouyang Xi menyipitkan matanya. Jika ada teknologi yang benar-benar bagus, lalu beri selamat negara, karena telah menemukan pemasok baru. Ouyang Xi, negara tidak bisa hanya membeli dari Anda saja. Zhang Hao mengangguk. Ini alami, dan saya tidak mengatakan bahwa negara harus membelinya dari kami. Namun, begitu negara melakukan ini, kami tidak dapat lagi memberi diskon untuk produk ini. Ouyang Xi sangat marah. Kamu adalah klausa tuan tanah. Apakah kamu yakin bahwa Guild Penyulingan tidak akan mematahkan giginya? Paman Ouyang, jika kamu tidak senang, bukankah kita sedang bernegosiasi? Jika Anda tidak puas, maka kita bisa berbicara lagi. Kamu. Ouyang Xi menunjuk ke Zhang Hao dan benar-benar bingung. Memalingkan kepalanya untuk melihat Zhou Jue. Namun Zhou Jue segera berkata, apa yang dikatakan Zhang Hao adalah apa yang ingin saya katakan. Ouyang menurunkan lengannya dengan marah, tetapi negosiasi masih harus dilanjutkan. Tanpa sadar, itu adalah malam yang lain. Ouyang Xi dipukuli di atas meja beberapa kali oleh Zhang Hao dan tuan dari Asosiasi Penyulingan, tetapi dia harus berkompromi. Di saat matahari terbit, Ouyang Xi menghela nafas dan menandatangani persyaratan. Kontrak pengadaan nasional dirilis. Kontrak tersebut menetapkan bahwa Asosiasi Penghilangan wajib memberikan prioritas kepada negara untuk menyediakan produk pemurnian yang berkualitas tinggi dengan harga yang wajar dan menyediakan layanan purna jual yang sesuai. Asosiasi Penghilangan akan mendirikan cabang di ibu kota kekaisaran untuk bertanggung jawab atas pengadaan nasional dan layanan purna jual. Dalam kondisi yang sama, negara harus memprioritaskan pembelian produk kilang dari asosiasi kilang. Selain itu, produk yang dibeli dengan harga murah oleh negara, barang tersebut tidak akan dijual untuk kedua kalinya. Jika negara tidak puas dengan produk dan harga asosiasi penghilangan, itu dapat membeli di tempat lain. Tapi begitu ini selesai, asosiasi penyulingan akan menandai produk dari daftar penawaran. Jika negara ingin membeli lagi, itu hanya bisa mengikuti harga pasar. Tentu saja, asosiasi penghilangan juga memiliki batasan. Misalnya, asosiasi penghilangan yang dijual ke negara itu harus diproduksi sendiri, dan sisa komoditas tidak dapat dijual kembali. Ada juga ratusan artikel, besar dan kecil, dan seluruh gulungan kertas gastronomi ditulis dengan cara flamboyan. Setelah menandatangani, Ouyang Xi menghela nafas panjang, dia benar-benar lelah. Pada akhirnya, Zhang Hao berpikir dengan tajam. Kondisi ini, 90% dari proposal Zhang Hao. Ouyang Xi menunjuk istilah-istilah di kertas rami, dan berkata kepada Zhang Hao dengan senyum aneh. Keponakan, ide yang belum matang Anda benar-benar membuka mata. Zhang Hao sangat sederhana. Saya baru saja mengatakan beberapa petunjuk umum, semua detail disempurnakan oleh semua orang. Zhou Jue bangkit. Pangeran Ouyang, ini sudah pagi, mari kita sarapan bersama. Story continues below. Tidak, Yang Mulia masih menunggu kabar. Ouyang Sifu juga meninggalkan serikat penyulingan, bertemu dengan Liu Jingming, dan terbang langsung ke Yujian. Sangat terburu-buru. Liu Jingming memandang Ouyang Xi dengan sedikit kebingungan. Ouyang Xi bergegas di sepanjang jalan dan kembali ke ibu kota kekaisaran sebelum tengah hari. Tetapi ketika Ouyang Xi melihat kaisar, ia menemukan bahwa wajah kaisar itu hijau dan ada niat membunuh. Apa yang salah? Jantung Ouyang Xi melonjak liar. Apakah karena persyaratan yang dikirim kembali ke persekutuan Suanti tidak memuaskan kaisar? Saat Ouyang gelisah, dia menghela nafas dan berkata, Yang Mulia aku kembali. Yang Mulia, ini adalah kondisi yang dicapai dengan persatuan penyulingan. Ouyang Xi menyerahkan kontrak. Kaisar mengambilnya dengan satu tangan dan melirik sekilas. Dia mengangguk puas, tidak apa-apa, aku bisa yakin padamu. Ouyang Xi bertanya dengan hati-hati. Yang Mulia, tetapi apa yang terjadi? Wajah kaisar kembali jelek, Yan Chengxian, Husu Sangsu, mengkhianati. Apa? Ouyang Xi terkejut dan suaranya tipis.
Hube Sangsu mengkhianati, ini bukan hanya pejabat tinggi, tetapi dia juga bertanggung jawab atas kekayaan nasional, termasuk batu roh, pil keabadian, bahan obat, bahan roh dan sebagainya. Jangan melihat fakta bahwa peringkat khusus Sangsu lebih rendah daripada Perdana Menteri, tetapi di antara pejabat menengah dan bawah, itu lebih berpengaruh daripada Perdana Menteri. Pemberontakan khusus Sangsu adalah pukulan fatal bagi seluruh kekaisaran. Ouyang Si membuka mulutnya dan bertanya sedikit, apakah Yang Mulia yakin? Awalnya, saya berpikir bahwa setidaknya ada 15 hingga 20 tahun akumulasi di gudang pemerintah luar. Karena saya melihat pertempuran di garis depan macet, saya ingin membuka gudang pemerintah. Tapi baru kemarin, Yan Chengxian tiba-tiba menghilang, bersama dengan istri dan dua putranya. Hanya satu keluarga Noda yang tersisa. Tadi malam, saya memeriksa dan menemukan bahwa hanya gudang terluar yang masih aman. Namun di dalam, semua barang telah diganti. Batu roh kelas atas telah menjadi batu roh kelas bawah, atau bahkan batu roh rendah. Sebagian besar eliksir telah digantikan oleh pil lilin. Ramuan obat berabad-abad dan ramuan obat milenium telah digantikan oleh ramuan obat biasa atau bahkan gulma. Sejumlah besar senjata ajaib dan instrumen sihir yang sangat baik telah diganti dengan instrumen sihir yang lebih rendah. Akumulasi negara dalam beberapa dekade terakhir baru saja menghilang. Ouyang Si terkejut. Manajemen perbendaharaan sangat ketat, dan Yan Chengxian sendiri tidak bisa melakukannya sama sekali. Kaisar berkata lagi, ya. Kemarin mereka menghilang pada saat yang sama, dan itu adalah Lang Zong dan Yuling, Hong Xiusan. Selama pidatonya, Kaisar mencap kontrak dan menyetujui kata, semu. Dia melemparkan dua kontrak sebelumnya ke seorang pengawal, tuliskan salinannya, dan kemudian kirim salinannya kembali ke Asosiasi Penghalus dan Asosiasi Suanti. Biarkan mereka segera mulai membangun senjata perang tanpa kesalahan. Ketika pengawal itu pergi, Ouyang Si berkata dengan hati-hati dan perlahan. Yang Mulia, Persatuan Penghilangan masih membutuhkan sedikit esensi emas, setidaknya 25 kilogram. Untuk mereka, ada satu lagi di rumah dalam. Yang Mulia, ada satu hal lagi yang harus dilaporkan kepada Yang Mulia Putri. Pergi dan kembali dengan cepat. Ya, Menteri pensiun untuk sementara waktu. Ouyang Si meninggalkan Yusus tadi dan mengambil napas dalam-dalam. Sambil mencoba untuk menenangkan suasana, Ouyang Si pergi ke Istana Putri terlebih dahulu, mengirim rincian keluarga Zhang, dan pergi ke perpustakaan istana untuk mendapatkan 25 kg emas bintang, menyegelnya secara pribadi, dan membiarkan penjaga istana di belakangnya mengirim ke Serikat Penyulingan. Setelah melakukan semua ini, Perdana Menteri segera kembali ke Imperial Study. Setelah beberapa saat, Yu Shufang mengeluarkan perintah. Memblokir sementara berita, dan membeli obat keabadian dan bahan obat dari pasar sesegera mungkin. Kedua, secara komprehensif melacak jejak Yan Chengxian dan Hong Xiusan, dan seharusnya tidak meninggalkan negara Qixia sekarang. Selain itu, semua penjaga, pejabat, Yan Chengxian, dan anggota keluarga Hong Xiusan di daerah Fuku ditahan dan menunggu persidangan. Badai sedang meredup pelan. Apa yang terjadi di ibu kota kekaisaran tidak mempengaruhi sisi Zhang Hao untuk saat ini. Di dalam Refining Guild, setelah Ouyang Si pergi, sebuah perayaan akbar diadakan. Mu Yingying memerah karena dia minum anggur. Menjelang akhir perjamuan, dia menggigit giginya yang perak dan berjalan ke arah Zhang Hao, sambil membawa dua cangkir teh di tangannya. Saudaraku, aku. Dan atas nama keluargamu, berterima kasih atas kontribusimu pada Asosiasi Penghilangan. Gadis kecil itu memberikan secangkir teh dan bersulang dengan teh. Zhang Hao mengangkat cangkir teh di tangannya dan menatap gadis merah di depannya, sekilas apresiasi melintas di matanya. Pada Mu Yingying, Zhang Hao melihat bayangan seorang gadis modern, seorang gadis yang berani mengejar dirinya sendiri, dan seorang gadis yang berani mengejar mimpinya. Dunia latihan spiritual juga merupakan dunia penghormatan terhadap yang kuat. Konsep kekuatan dan kelemahan, penghormatan terhadap orang yang rendah hati, pangkat, senioritas, dan pendampingan berakar dalam di hati orang-orang. Jadi meskipun tidak ada etika feodal yang jelas di sini, ada beberapa konsep yang telah memengaruhi kehidupan sosial. Selain itu, jelas ada lebih banyak pria kuat daripada wanita yang kuat, membuat banyak gadis sedikit kurang percaya diri. Seperti Putri dan Mu Yingying, bagaimanapun, itu adalah minoritas. Tapi sang putri terlalu kuat, dan Zhang Hao samar-samar merasa bahwa sang putri memiliki ambisi politik. Ini membuat Zhang Hao agak jauh. Tidak ada jejak politik pada Mu Yingying, ini adalah gadis yang murni, seorang gadis yang hanya ingin menunjukkan harga diri.
Zhang Hao menatap mata Mu Yingying, menunjukkan senyum penghargaan, dan minum teh. Terima kasih. Mu Yingying meminum teh dan menunduk. Yingying, kembali dulu. Cerita bersambung di bawah ini. Mu Yingying melirik Zhang Hao, menoleh dan bersenandung, dia kembali ke posisinya dengan memerah. Zhou Jue datang ke Zhang Hao, tampak tersenyum lalu berkata, "Saudaraku, datanglah, aku juga menghormatimu secangkir, aku akan berterima kasih atas nama lembaga penyulingan. Namun, ini adalah minuman keras, bukan teh, jadi hati-hati." Zhang Hao meraih gelas dan meminumnya. Tetapi dia hanya merasakan garis api mengalir ke rongga perutnya, dan saat panas berikutnya yang kuat menembus seluruh tubuh, efek obat-obatan yang kaya menyapu tubuh Zhang Hao seperti badai. Zhou Jue tersenyum dan menyesap gelas anggurnya sedikit, Baikao Brew Sing Lintang, secangkir Baikao Brew setara dengan obat Cikidan, yang memiliki efek detoksifikasi, perpanjangan hidup, dan pemurnian tubuh. Nima, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Zhang Hao hanya merasa bahwa tubuh itu tampak terbakar, dan keringat segera mengalir keluar, tetapi pada saat yang sama, ada beberapa kotoran dikeluarkan dari tubuh. Ini bukan alkohol yang baik, ini adalah obat, dan masih merupakan obat serigala harimau. Tubuh itu akan seperti terbakar, tetapi efeknya juga sangat signifikan. Zhang Hao baru saja membangun fondasi, atau itu adalah fondasi yang sempurna, tapi dia bisa memaksa keluar beberapa kotoran. Tentang waktu minum teh, Zhang Hakai menghembuskan napas panjang. Tiba-tiba, rasa sakit di tubuh mereda seperti air pasang, dan bagian dalam dan luar tubuh serasa dicuci oleh mata air yang jernih, halus dan nyaman. Zhou Jue tersenyum. Saudaraku memaafkanku, minuman herbal ini hanya berfungsi terbaik untuk pertama kalinya. Dan semakin banyak kamu minum, maka semakin sedikit efeknya. Sebenarnya, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan minum lebih banyak. Haha. Zhang Hao tertawa beberapa kali, tetapi mengajukan pertanyaan yang paling dia pedulikan. Esensi emas bintang. Melihat kinerja semua orang, keluarga penyulingan harus tahu. Tetapi keluarga Zhang hanya keluarga kecil sebelumnya, dan dia belum pernah mendengar hal ini. Zhou Jue sangat santai dan duduk dengan Zhang Hao untuk menjelaskan. Esensi emas bintang, itu dinamai, bintang karena berasal dari surga. Mungkin ada beberapa partikel logam perak putih, agak kekuningan putih, di meteorit dari langit dan beberapa meteorit terkubur di bawah tanah. Ini adalah bahan roh yang aneh, terlahir dengan sifat spasial, juga sangat sulit, tanpa perawatan apapun, dapat meninggalkan goresan di permukaan senjata sihir terbaik. Dan atribut spasialnya telah meletakkan posisi emas bintang yang tak tergoyahkan. Atribut spasial. Sihir penyimpanan. Ini bukan hanya senjata sihir penyimpanan. Faktanya, semua senjata sihir perlu menggunakan bintang emas. Alasan mengapa senjata sihir dapat ditingkatkan dan turun adalah bahwa ada formasi yang disebut formasi sihir. Ada banyak jenis arai sihir, pedang terbang, senjata, busur panah, segel, perisai, perhiasan, aksesoris. Semua memiliki arai sihir yang berbeda. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, tidak peduli metode arai senjata sihir mana, Anda harus menggunakan emas bintang. Emas bintang adalah sentuhan terakhir dalam proses menyempurnakan senjata ajaib dan sangat penting. Ternyata begitu. Zhang Hao tiba-tiba sadar. Ternyata tidak hanya besi hitam berkualitas tinggi yang digunakan untuk menyempurnakan senjata sihir, tetapi juga emas bintang yang lebih berharga. Namun, bukankah emas berbintang langka? Jadi, berapa banyak bintang emas yang Anda butuhkan untuk memperbaiki senjata ajaib? Menghadapi keraguan Zhang Hao, Zhou Jue menjelaskan. Emas esensi sangat langka. Total produksi seluruh negara Qixia dalam 1 tahun, termasuk keluarga kerajaan, sekte Jiu yang kami, dan sisa klan keluarga, bersama-sama, juga sepertinya 600 kilogram. Di antara mereka, keluarga kerajaan memonopoli sekitar 500 kilogram. Jiu Yangzong dapat terlihat seperti 50 atau 60 kilogram. Namun, senjata sihir tidak banyak digunakan. Pedang terbang yang sangat baik umumnya membutuhkan 2 poin emas. 2 poin. Zhang Hao diam-diam menghitung bahwa 10 pound untuk kati, 10 yuan untuk 1 atau 2, dan 10 sen untuk masing-masing. 2 poin emas murni adalah setengah dari 50. Ini sekitar 1 gram. 1 gram memang sangat kecil, tetapi negara itu terlihat seperti 600 kilogram per tahun, sekitar 600.000 gram. Apakah itu berarti bahwa seluruh negara Qixia hanya dapat menambahkan 600.000 senjata ajaib setahun? Kenapa itu salah? Sejauh yang saya bisa lihat, hampir semua orang memiliki senjata sihir, dan ada juga senjata sihir yang dijual di mana-mana.
Esensi emas memiliki sumber lain. Negara di timur laut, yang juga merupakan salah satu dari 6 negara barat, dapat menghasilkan 4.000 kilogram emas setiap tahun. Ini hampir setara dengan jumlah emas di 5 negara lainnya di barat. Kami bertukar obat-obatan eliksir, besi hitam, yang dapat diubah menjadi sekitar 7 atau 800 kilogram per tahun. Ditambah dengan akumulasi ribuan tahun, tidak ada kekurangan senjata sihir. Ini hampir sama. Tapi berapa harga emas bintang? Apakah ada harga yang jelas? Umumnya, barang-barang dipertukarkan dengan barang-barang. Jika dihitung, 1 kilogram emas murni hampir 20.000 batu roh kelas tinggi. Analisis Zhang Hao yang sangat tenang. Dengan cara ini, harga rata-rata senjata ajaib adalah 20 buah batu roh berkualitas tinggi, yaitu sekitar 2.000 batu roh. Tapi saya pikir ada banyak batu sihir tingkat rendah yang dijual dengan harga kurang dari 100 batu roh. Segala sesuatu yang menggunakan emas bintang 1 gram adalah pedang terbang kelas atas. Dan Anda berbicara tentang pedang terbang yang lebih rendah. Jumlah emas bintang yang digunakan dalam pedang terbang ini sangat kecil. Selain itu, beberapa senjata ajaib akan dihapus setiap tahun, dan kami akan memulihkan esensi emas darinya. Tetapi emas murni setelah satu pemurnian telah terkontaminasi. Harga emas murni semacam itu sangat rendah. Cerita bersambung di bawah ini. Dipahami, Zhang Hao benar-benar mengerti saat ini. Tiba-tiba, Zhou Jue menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Saudaraku, setelah semua orang mengunjungi pangkalan peleburan Zhang Jia, mereka penuh pujian, dan aku merasa gatal. Kapan saya bisa melihatnya? Di Istana Putri. Liu Xinyu melihat pesan yang dikirim oleh Perdana Menteri, dia sedikit mengernyit. Di samping itu, Putri Ouyang Qingque melihatnya, dan tidak bisa menahan cemberut. Yang mulia, Anda terlalu khawatir tentang Zhang Hao. Istana ini hanya peduli dengan keluarga Zhang. Suara sang putri lembut, tetapi agak mendominasi. Sudut mulut Ouyang Qingque berkedut, dan putri ini terlalu sulit untuk dilayani. Tetapi setelah memikirkannya, dia masih berkata, Yang mulia, Zhang Hao, atau perkembangan keluarga Zhang di barat, itu tidak akan berhasil. Saya melihat Zhang Hao, tapi saya hanya ingin mengambil pendekatan ini untuk Yang mulia. Istana ini memiliki penilaian sendiri. Suara sang putri masih membosankan. Tetapi Ouyang Qingque menegaskan tanggung jawabnya. Yang mulia, Anda sekarang memiliki kontrak pernikahan dengan Pangeran Mahkota Jinyang. Anda harus memahami situasi Jinyang, bukan situasi domestik. Kontrak pernikahan. Apakah istana ini setuju? Tapi Yang mulia setuju. Aku tidak memperjelas. Apa yang aku tanyakan adalah, apakah aku menjawab setuju? Ouyang Qingque meremas bibirnya dengan erat, dan nadanya menjadi serius. Tapi, Yang mulia, apa yang dijanjikan Yang mulia, kita tidak bisa berubah. Ayah dan kaisar tidak bisa diubah. Tapi kerajaan Jinyang bisa diubah. Sang putri sedikit mencibir. Ah, bagaimana mereka berubah? Kebijakan nasional Jinyang membalikkan Yan Chengxian dan Hong Xiusan. Kolera ditujukan untuk negara kita. Wajah Ouyang Qingque mulai memburuk. Yang mulia, awal dan akhir belum diidentifikasi, dan tidak dapat dikarang sesuka hati. Lalu kamu tahu alasan pemberontakan mereka? Saya tidak tahu. Sang putri berbalik tiba-tiba dan menatap langsung ke Ouyang Qingque. Karena aku tidak tahu, bagaimana kamu tahu apa yang aku katakan, itu dibuat sesuka hati. Wajah Ouyang Qingque terlihat buruk, tetapi dia tidak bisa membantah, atau karena identitas sang putri. Ada senyum di sudut mulut sang putri, dan tampaknya ada sarkasme tetapi kepercayaan pada senyum itu. Kamu turun dulu. Hu Yinglan, kemarilah. Putri. Hu Yinglan mengenakan seragam, dan sebagai pengawal seorang putri, dia tidak pernah melepas seragam ini. Sang putri memandang Hu Yinglan dengan nada lembut. Bagaimana pendapatmu tentang keluarga Zhang? Putri, saya pikir keluarga Zhang telah bersiap untuk berlayar. Saya telah memperhatikan keluarga Zhang dan menemukan bahwa semua tindakan dan perkembangan terbaru dari keluarga Zhang mungkin terkait dengan berlayar. Berlayar adalah rencana besar, dan hanya mengandalkan keluarga Zhang jelas tidak dapat mendukungnya. Oleh karena itu, keluarga Zhang menarik Persatuan Xuanti dan Persatuan Penyulingan, dan baru-baru ini meminta Gunung Chaoshan. Cerita bersambung di bawah ini. Semua ini menunjukkan bahwa keluarga Zhang telah bersiap untuk berlayar dan tidak tergoyahkan. Apa yang kamu katakan belum tentu untuk navigasi, mungkin keluarga Zhang membuka jalan untuk pengembangan mereka sendiri. Tapi keluarga Zhang telah mengumpulkan pengrajin pembuatan kapal yang sangat baik, dan masih dengan hati-hati mengumpulkan semua pelaut, dan informasi monster laut.
Sang putri mengangguk, menoleh untuk melihat landscape elevan baru yang tergantung di dinding, dan melihat lokasi negara Kixia. Hanya dari gambar dasar kita dapat benar-benar merasakan apa yang dikatakan Zhang Hao. Negara Kixia tidak memiliki dasar untuk kemenangan. Kata-kata ini sangat menyakiti sang putri. Dikatakan bahwa kemenangan atau kekalahan adalah hal yang biasa bagi tentara. Meskipun negara-negara barat terus bergerak dan gagal, pada kenyataannya, semua orang masih memiliki sedikit kemewahan. Mungkin ketika timur kacau, kita dapat menembus blokade timur dalam satu gerakan. Tapi kata-kata Zhang Hao, seperti jarum, menusuk beberapa harapan boros putri. Negara Kixia sama sekali berbeda dari 6 negara barat lainnya. Negara Kixia terletak di ujung dunia yang dikenal, di bagian paling barat benua subur. Bahkan jika perang 6 negara barat benar-benar menang, itu tidak ada hubungannya dengan negara Kixia. Pada waktu itu, negara di depan Kixia adalah negara Jinyang dan negara Danyang. Status negara Kixia lebih berbahaya daripada sekutu. Jika keenam negara barat tetap seperti sekarang, semua orang dapat berkumpul bersama untuk tetap hangat dan bersama-sama memblokir ekspansi dan agresi di timur. Tetapi jika 6 negara barat telah menang, tidak ada bagian dari negara Kixia tidak dapat melintasi negara Jinyang dan pergi ke timur untuk mendapatkan kantong. Dan pada saat itu, negara Jinyang mengatakan bahwa mereka tidak akan segera mengubah ujung tombaknya dan terus memblokir negara Kixia. Karena itu, posisi negara Kixia ditakdirkan untuk hasil tidak bisa menang. Kegagalan ekspedisi timur adalah pilihan terbaik untuk Kixia. Bagi negara Kixia, kekalahan yang layak adalah kemenangan. Kemudian, terus mempertahankan status ini dari 6 negara barat. Jadi Zhang Hao membuatnya sangat jelas. Negara Kixia tidak memiliki ruang untuk kemenangan. Tunggu. Mata sang putri tiba-tiba menajam. Dia tiba-tiba memikirkan masalah. Kali ini ekspedisi ke timur, mendukung negara Jinyang, ayah dan kaisar jatuh. Tetapi dari analisis barusan, bagaimana jika kaisar ayah bermaksud untuk melakukannya? Dengan kata lain, ayah kaisar ingin menggunakan kekuatan timur untuk melemahkan negara Jinyang. Ketika tentara timur mundur, kami kemudian menyerang negara Jinyang dan memecahkan belenggu. Sang putri tiba-tiba menggigil. Dalam perang yang penuh konspirasi ini, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan terbunuh di medan perang. Tetapi dari kepentingan nasional, pendekatan ayah dan kaisar sepenuhnya benar, dan tidak ada pilihan. Apakah ini kebijaksanaan agung? Masih kejam. Jika sebuah rencana tidak bagus, apakah akan membawa bahaya kekalahan nasional? Apakah memikirkan perbendaharaan yang tiba-tiba kosong berarti bahwa rencana kaisar ayah gagal? Atau apakah itu dihitung oleh negara lain? Sang putri menghela nafas tanpa daya. Sekarang dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia hanya bisa duduk di istana putri dan menyaksikan segalanya berubah. Cerita bersambung di bawah ini. Di pinggir jalan Kabupaten Ninghe, 2 orang berpakaian sederhana diam-diam menyaksikan gerbong tak berujung di jalan. Satu orang memandang ke bawah pada bekas roda di tanah dan mengangguk. Ini sangat berat, tidak diragukan lagi Suwanti. Dikatakan bahwa output dari Ninghe County Suwanti telah meningkat lebih dari 10 kali, terutama output Suwanti Zangjia sebanding dengan seluruh negara. Tampaknya sekarang ini masalahnya. Orang lain berkata. Jika kita bisa mendapatkan teknologi peleburan Zangjia untuk besi hitam, terutama teknologi peleburan untuk besi hitam untuk alkimia, setelah kita tiba di negara Danyang, kita harus kaya dan tidak perlu khawatir. Bagus. Ayo pergi ke keluarga Zhang sekarang. Bajingan tua Kaisar Liu Yuan harus buru-buru mengejar. Kita harus membuat keputusan cepat. Keduanya berkata dengan senyum di permukaan, dan pergi secara alami, tanpa menarik perhatian siapapun. Sekarang di Kabupaten Ninghe, ada terlalu banyak orang. Tidak mengherankan bahwa 1 atau 2 orang berbicara dan tertawa. Tapi tidak ada yang tahu bahwa keduanya adalah pengkhianat terbesar Kixia. Yan Chengxian, Hong Xiusan. Keduanya meninggalkan jalan dan segera terbang ke kota Luhua. Di kedalaman alang-alang, ada ratusan tuan. Orang-orang ini memiliki mata yang cerah dan momentum yang hebat. Mereka semua adalah periode Jindan. Setelah melihat kerumunan, Yan Chengxian berkata, semuanya, bersiap-siap dan berangkat di malam hari. Pergi ke keluarga Zhang untuk mengambil uang. Kami memiliki 2 Yuanying pertengahan, saya dan Hong Xiusan, dan ada juga 120 Jindan. Pasti kita akan bisa membalikkan keluarga Zhang. Di sisi lain, kereta berderit dan bergetar, dan Zhou Jue duduk di kereta dan tertidur.
Periode waktu ini juga melelahkan baginya, mulai dari berurusan dengan Qian Mingjue, Zhou Jue datang ke Kabupaten Ninghe sejak itu masalah terus berlanjut. Untungnya, kali ini Zhang Hao setuju dengan dirinya sendiri, membiarkan dirinya mengunjungi basis produksi Zhang Jia sendirian. Semua hal akhirnya diselesaikan, dan Zhou Jue, yang belum beristirahat selama hampir setengah bulan, akhirnya tidak dapat mendukungnya. Zhang Hao duduk di sebelahnya, belajar dengan penuh minat dan 100 kali lebih bersemangat. Isi penelitian ini adalah kompilasi Ling Cai, yang diperoleh dari Zhou Jue. Kompilasi spiritual, adalah materi dari Sekte Jiu Yangzong. Ini sepenuhnya ditujukan pada refiner, dan telah mencatat ribuan materi spiritual yang berbeda. Ini dibagi menjadi 4 artikel utama. Tanaman, monster, batu emas, dan keajaiban. Banyak bahan roh juga dapat digunakan untuk alkimia, tetapi ini adalah informasi dari alkimia, secara alami itu tidak akan melibatkan alkimia, tetapi hanya hiasan kecil. Zhang Hao membuka mata. Selain material spiritual umum seperti besi hitam dan tembaga merah, ada banyak material spiritual di luar imajinasi. Zhang Hao terlihat sangat hati-hati dan terpesona. Kompilasi Ling Cai ini, Jiu Yangzong hanya diperlihatkan kepada teman-teman penting, dan tidak boleh disebarluaskan. Kereta mengembara sampai matahari terbenam, sebelum akhirnya kembali ke keluarga Zhang. Banyak makhluk abadi, bahan obat umum, berbagai kebutuhan sehari-hari, batu roh, dan senjata sihir diturunkan dari kereta. Cerita bersambung di bawah ini. Zhou Jue melompat dari kereta, dan dia tidak sabar untuk berkunjung. Untungnya, basis kilang Zhang Jia masih mempertahankan penampilan sebelumnya. Zhang Hao dan Feng Ziling membawa Zhou Jue untuk berkunjung. Memasuki pangkalan, Zhou Jue memulai mode kejutan. Melihat tungku peleburan di ketinggian, dia bingung dan tersentak oleh turbin uap yang menderu, dia juga terpana oleh produksi industri Zhang. Metode produksi industri mengganggu. Zhang Hao mengambil Zhou Jue dengan sangat hati-hati, melihat transmisi gear, proses penempaan mekanik, dan sistem pasokan air dari turbin uap. Demi kompilasi Ling Cai, Zhang Hao memerintahkan pengrajin untuk membongkar turbin uap. Bagaimanapun, turbin uap juga untuk dijual, dan yang lain akan membongkarnya. Dalam hal ini, lebih baik menjual sekarang. Ketika silinder pada turbin uap dipindahkan, Zhou Jue hanya kagum ketika melihat deretan bilah yang cerah, tepat dan rapi. Mesin yang luar biasa. Benar bukan? Turbin uap saat ini telah dikembangkan menjadi 3 silinder, dengan 9 baris di depan dan belakang dan total lebih dari 300 bilah. Namun sesaat kemudian, Zhou Jue mengerutkan kening. Tidak ada formasi di mesin ini. Zhang Hao mengangguk. Jadi bagaimana mesin ini mengubah suhu tinggi dari api tanah menjadi kekuatan? Jelas, Zhou Jue tidak bisa memahami teknologi fisik ini. Zhang Hao tersenyum. Kakashi, biarkan keluarga Zhang menyimpan rahasia kecil untuk saat ini. Haha. Zhou Jue tersenyum, tidak heran keluarga Zhang dapat menghasilkan begitu banyak besi hitam. Sekarang aku penuh harapan untuk proposal kakakku untuk mendirikan pabrik. Zhang Hao berkata dengan pasti. Ketika pabrik kilang didirikan, output dari pabrik kami dapat melebihi output nasional. Bahkan output dari seluruh 6 negara barat. Feng Ziling mengambil waktu yang tepat untuk melihatnya, dan dia berkata dengan sedikit kesal, itu hampir sama, sudah larut malam. Daging naga yang saya rebus sudah matang. Zhou Jue, apakah Anda ingin datang bersama? Oke. Zhou Jue sangat bersemangat, tetapi ketika dia memikirkannya, itu salah, mengapa orang ini begitu murah hati hari ini? Berpikir seperti ini, tatapan Zhou Jue lurus ke arah Feng Ziling. Kamu lihat apa? Feng Ziling tanpa sadar mengencangkan kemejanya, merasa bahwa suhunya agak rendah, lalu dia berkata lagi, aku berkata kepadamu, ini untuk memberi wajah Zhang Hao, jika kamu tidak bersedia, maka katakan saja dengan lurus, saya tidak akan memaksa. Tidak, tidak, saya bersedia. Zhou Jue sangat terkejut, dan bersemangat. Feng Ziling melihat tampilan bersemangat Zhou Jue, langkah kakinya tanpa sadar mengambil langkah cepat, dan dengan hati-hati menjauh dari Zhou Jue. Datang ke gerbang pangkalan peleburan, menikmati semilir angin laut, dan melihat perahu yang sedang beredar di bawah guang, Zhou Jue mencoba menekan keinginan untuk memutar matanya, dan siap memuji untuk beberapa kata. Cerita bersambung di bawah ini. Tapi tiba-tiba, Zhou Jue berdiri tegak, perisai muncul di depannya, dan berteriak. Siapa di sana? Feng Ziling juga melihat sekeliling, hehe tersenyum. Aku benar-benar memiliki mata pendek. Ratusan lampu dingin meraung dan berputar-putar sebelum kata-kata itu selesai.
Zhang Hao bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, Han Guang sudah terbang di atas 3 orang. Cahaya dingin tiba-tiba berhenti, dan sosok-sosok yang berkelap-kelip muncul di langit malam seperti hantu. Pada saat yang sama, sebuah formasi terbentuk, menjebak ketiga orang itu, dan ruang di sekelilingnya tampak mengeras, bahkan lampu harta karun milik Feng Ziling ditekan oleh 7 poin. Setelah melihat ini, wajah Zhou Jue berubah menjadi sangat serius dan dia berteriak. Awas ini, formasi pertempuran setan. Zhang Hao melihat sekeliling, sangat bermartabat. Ketika saya mendengar apa yang dikatakan Zhou Jue, Zhang Hao tidak bisa mengerti apa yang dimaksud dengan susunan pertempuran setan, tetapi dia menjadi sangat waspada. Susunan pertempuran muncul di keluarga Zhang pada tengah malam. Untuk apa ini? Setelah pihak lain mendengar kata-kata Zhou Jue, dia tertawa. Iya, dia mengenali susunan pertempuran iblis. Benar saja, dia adalah seorang murid Xuan Zenism. Tetapi sayangnya, bahkan jika Anda adalah seorang murid Xuan Zenisme hari ini, Anda akan mati di sini. Bagaimanapun, orang mati tidak dapat berbicara. Aku, Xuan Zen. Zhou Jue menunjuk dirinya sendiri. Jangan berpura-pura bodoh. Feng Ziling, hari ini adalah kematianmu. Zhou Jue. Selain itu, Feng Ziling berbicara. Dia berteriak dengan marah, saya Zhou Jue, murid kepala sekte Jiuyang. Hal ini tidak ada hubungannya dengan saya. Haha, jika kamu ingin pergi, kamu bisa. Tetapi biarkan Zhang Hao menyerahkan semua teknik peleburan Zhang Jia untuk besi hitam. Jika tidak, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Balas orang misterius. Zhou Jue menyipitkan matanya dan tiba-tiba tersenyum. Kalian menginginkan hal itu. Oh, tampaknya para murid Xuan Zen Sekte benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tapi itu masih tidak berguna. Zhang Hao, Tuan Zhang, masih ada kehidupan Feng Ziling dan Zhou Jue, tetapi hanya terjepit di tangan Anda. Beri Anda waktu minum teh untuk dipertimbangkan. Setelah minum teh. Yah. Boom. Boom. Orang-orang yang baru saja terbang di langit mulai bergetar, mereka jatuh langsung, dan mereka merintih di tanah, itu terlalu menyakitkan. Beberapa yang tidak beruntung, bahkan langsung lumpuh. Tidak hanya orang-orang ini, bahkan Zhang Hao dan Zhou Jue jatuh ke tanah. Zhang Hao hanya merasa bahwa Zhen Yuan di tubuhnya tampak tertidur secara umum, dan tidak dapat bergerak sama sekali, dan bahkan bernapas menjadi agak sulit. Kamu diracun. Pemimpin itu juga linglung, tetapi dia siap untuk berlari. Feng Ziling bertepuk tangan dan tersenyum. Kalian semua bisa menyerang, mengapa saya tidak bisa meracuni? Hei, saya sangat baik, saya akan membiarkan Anda melarikan diri dalam waktu minum teh terlebih dahulu. Cerita bersambung di bawah ini. Wajah Zhou Jue menjadi hitam. Bajingan, kamu sudah cukup, meskipun hari ini aku berterima kasih, tapi jangan buang air kotor ke tubuh Jiuyang Zong kami lagi. Pemimpin itu terbang puluhan meter, dan jatuh ke tanah dengan bunyi klik, bersenandung dengan menyakitkan. Semua pria berbaju hitam, bersama dengan Zhang Hao dan Zhou Jue, berbaring di tanah. Feng Ziling terbang dengan bangga, dia menendang pemimpin pria berbaju hitam dan membuatnya berguling-guling. Berani menyergapku Zhou Jue. Lihat apa yang kau bisa sekarang, aku kakekmu Zhou Jue akan memukulmu hari ini, kalau tidak, aku tidak bermarga Zhou. Zhou Jue sedang berbaring di sebelah Zhang Hao, pada saat ini, dia akhirnya tidak tahan dan berteriak. Aku Zhou Jue. Feng Ziling, jangan bercanda. Feng Ziling tertawa, menyegel perilaku kultivasi pria hitam, dan menyapa penjaga keluarga Zhang yang datang dari jauh untuk mengikat semua orang. Namun, pada saat ini, area perumahan keluarga Zhang di depannya tiba-tiba ada suara raungan, itu adalah suara Zhang Shengde. Mata Feng Ziling tiba-tiba menajam, dan ekspresi lucu di wajahnya menghilang. Dia datang ke Zhou Jue dan Zhang Hao lalu mengeluarkan botol porselen untuk mencium aromanya. Bau menyengat langsung memisahkan diri dari kelembutan tubuh, dan Zhang Hao dan Zhou Jue berdiri. Zhang Hao menarik napas dalam-dalam. Sepertinya musuh adalah seorang prajurit dalam dua cara. Ayo, pegang orang-orang ini, kita maju ke depan. Zhang Hao menoleh untuk melihat Feng Ziling. Saudaraku, aku akan segera datang. Feng Ziling dengan cepat terbang ke depan. Zhang Hao, Zhou Jue, dan penjaga keluarga Zhang. Mereka membawa para tawanan ke depan. Ketika Zhang Hao datang ke depan, ada banyak bola api di langit, dan sekitarnya menjadi seterang siang hari. Di tengah pengepungan, keluarga Zhang dan tentara yang dikirim oleh Liu Jingming, ada 21 pria berkulit hitam. Pemimpin pria berkulit hitam adalah Yuanying tahap tengah.
Di belakang, kelompok 20 orang berpakaian hitam memegang dua tawanan, Zhang Shengye dan Feng Dongyuan. Di antara kedua belah pihak, ada banyak penjaga istana utama kota dan penjaga keluarga Zhang, yang jatuh dalam genangan darah. Namun, dengan kembalinya Zhang Hao dan Zhou Jue, dan munculnya lebih dari 100 tawanan berkulit hitam, adegan itu tiba-tiba menarik. Mata semua orang membelalak. Tetapi pria berkulit hitam yang melayang di udara adalah orang pertama yang mengatakan, Zhang Shengde, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar mengejutkan. Tapi kita semua adalah sekelompok orang yang putus asa, jadi jangan mencoba memberi tahu kami kondisinya. Orang-orang membiarkan kami masuk lalu berikan pada kami teknologi peleburan besi Zhang Jia. Kalau tidak, maka Zheng Ye dan Feng Dongyuan akan dibunuh. Jika Feng Dongyuan meninggal di sini, saya takut keluarga Zhang tidak akan menjelaskan kepada Liu Jingming. Haha. Wajah Zhang Shengde jelek, dan sekarang memalukan. Teknologi peleburan besi tempat diserahkan, dan masa depan keluarga Zhang hilang. Tetapi jika teknologi peleburan tidak diserahkan, pihak lain akan benar-benar membunuh Zhang Shengye dan Feng Dongyuan. Cerita bersambung di bawah ini. Feng Ziling sedikit mengernyit, dia hanya peduli tentang Zhang Hao, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi sekarang. Jika tidak ditangani dengan baik, itu akan disalahkan atau bahkan dibenci oleh Zhang Hao. Tiba-tiba, Zhang Hao melangkah maju dan berjalan di depan ayahnya Zhang Shengde. Dia melirik pria kulit hitam yang tergantung di udara, dan kemudian melihat penjaga keluarga Zhang dan penjaga di istana utama kota, yang sedang berbaring di kolam darah. Mereka berbicara dengan dingin. Ayah, berapa banyak dari kita yang mati? Berapa banyak yang terluka? Kami memiliki 9 penjaga yang tewas dan 4 terluka parah. Zhang Hao mengangguk dan menoleh ke penjaga yang mengawal tawanan. 13 dipilih secara acak dan dipenggal di tempat. Tanpa berkata apa-apa, pengawal Zhang menarik 13 tawanan langsung dari belakang tim. Tawanan itu berteriak tiba-tiba, dan seseorang segera berteriak kepada orang-orang di udara. Tuan Yan, selamatkan kita. Pria kulit hitam yang tergantung di udara tiba-tiba ragu-ragu. Simpan atau tidak? Zhang Hao tersenyum ketika melihat Tuan Yan ini dan berkata kepada pengawal itu. Lakukan. Para penjaga sangat sederhana, dengan ayunan senjata di tangan, segera 13 kepala berguling-guling. Cara menentukan Zhang Hao membuat 3 pihak di tempat kejadian, keluarga Zhang, City Mansion, dan orang berjubah hitam, menjadi terpana. Kemudian, Zhang Hao berkata lagi. Keluarkan 13 lagi dan hapuskan dantian mereka. Cukup. Tuan Yan akhirnya tidak tahan untuk tidak berbicara. Para penjaga berhenti tiba-tiba dan menatap Zhang Hao. Zhang Hareng mendengus. Apakah kalian mendengar perintahku? Zhang Hao. Tuan Yan sangat marah. Tetapi para penjaga tahu apa yang harus dilakukan kali ini, dan sesaat kemudian 13 teriakan tragis datang, dan 13 pria berpakaian hitam berguling-guling di tanah, meraung putus asa. Zhang Hao bertepuk tangan sekarang. Tuan Yan, ayolah, mari kita bicara tentang masalah tawanan. Sekarang, Anda memiliki 2 tawanan di tangan Anda, dan kami memiliki lebih dari 70 tawanan di tangan kami. Selain itu, Anda hanya memiliki 1 periode Yuanying dan 20 tahap pil emas. Kami memiliki 3 Yuanying, dan ada lebih dari 20 di Jindan. Bagaimana memilih, Tuan Yan harus tahu itu. Yan Chengxian gelisah, dia sekarang membenci si bodoh Hong Xiusan. Yang telah mengambil ratusan periode Jindan untuk menyelinap serangan, bahkan jika gagal, seharusnya mengirim sinyal. Tapi inilah yang membuat Yan Chengxian waspada. Sarana apa yang disembunyikan keluarga Zhang? Cara-cara tegas dan keras Zhang Haoxian juga membuat Yan Chengxian sedikit terkejut dan ragu-ragu. Anak laki-laki yang kejam. Tapi, untuk berurusan dengan orang seperti itu, kamu tidak bisa bersikap lunak. Berpikir lagi bahwa dia tidak punya jalan keluar, Yan Chengxian mengertakkan gigi dan mendengus, Tuan Zhang adalah alat yang bagus. Namun, kami adalah sekelompok orang yang putus asa. Kondisinya tetap sama, memberi Anda waktu minum teh, dan segera mengirim teknologi peleburan besi. Jika tidak, Anda akan menanggung risiko sendiri. Oh. Zhang Hao tertarik. Kamu tidak memikirkannya untuk orangmu. Cerita bersambung di bawah ini. Hei. Yan Chengxian tersenyum sedikit dengan dingin, aku berada di masa Yuanying. Selama aku pergi hari ini, aku akan terjerat dengan keluarga Zhang seperti Gang Ren. Biarkan keluarga Zhang tidak pernah damai. Zhang Hao tampak sedih. Ini adalah tempat yang mengerikan bagi Yuanying. Kecuali jika membunuh dengan tongkat, itu adalah versi nyata dari menghantui. Setelah terjerat dalam masa bayi, itu pasti kegelisahan.
Zhang Hao ingin terus menjadi kuat, tetapi dia harus menekan amarahnya. Dan sandera di tangan yang lain membuat Zhang Hao agak pasif. Setelah memikirkannya, Zhang Hao berkata, "Bagaimana kalau kita mengambil langkah mundur? Zhang Jia memberi Anda teknologi produksi massal 60% besi hitam murni, dan kemudian mengirim penempaan air paling lengkap, yang dapat memproduksi secara massal 95% besi hitam murni. Dan biarkan kalian semua pergi tanpa mengejar sebelum matahari terbit. Dan Anda menempatkan sandera. Keluarga Zhang tidak boleh dilecehkan lagi." Yan Chengxian memikirkannya, dan kemudian memandang Hong Xiusan, para tawanan, dan mata anak buahnya, dan mengambil napas dalam-dalam. "Oke. Tapi kita perlu membuka kunci praktik budidaya orang-orang itu." Zhang Hao mengangguk. "Iya." Kedua pihak bersumpah bahwa Zhang Hao mengirim catatan batu giok yang mencatat informasi tersebut. Setelah Yan Chengxian memeriksanya, mereka segera melepaskan Zhang Zhengye dan Feng Dongyuan, menukar orang-orang mereka, dan dengan cepat menghilang ke malam bersama mereka. Para penjaga keluarga Zhang, tentara dari istana utama kota, hanya bisa melihat sosok santai ini dengan mata marah, tetapi tidak ada alternatif. Hanya 13 pria berkulit hitam yang ditinggalkan masih meratap. Mereka telah dibuang. Zhang Zhengye dan Feng Dongyuan menunduk, dan penampilan mereka tentu saja tidak tampan. Zhang Zhengde menghela nafas, "Ayo duduk sebentar di aula." Aula sangat dingin, Zhang Hao juga berbicara tentang pangkalan peleburan, jika Feng Ziling tidak melakukan tembakan, pihak lain mungkin akan menangkap Zhang Hao dan Zhou Jue bersama-sama, dan keluarga Zhang akan benar-benar pasif. Zhang Zhengde segera mengucapkan terima kasih kepada Feng Ziling dan Zhou Jue. Zhou Jue tidak berani menerimanya. Feng Ziling duduk di sana dengan tenang, dan dia sangat murah hati dalam menerima rasa terima kasih. Belakangan, pria ini bahkan membuka mulut singa, membuka mulutnya hingga 99% besi hitam murni. Zhang Zhengde setuju untuk turun. Teknologi Zhang Jia untuk memproduksi besi alkimia untuk alkimia sekarang sudah matang, dan hasilnya sangat mengesankan, tidak banyak per ton. Ketika Zhang Zhengde duduk lagi, Feng Dongyuan mengertakkan gigi dan tiba-tiba bangkit untuk meminta maaf kepada Zhang Zhengde. Zhang Zhengye sedikit malu, "Saudaraku, aku membawa Feng Dongyuan untuk minum." "Siapa yang membiarkanmu bicara?" Zhang Zhengde mendengus dingin. Zhang Zhengye menundukkan kepalanya diam-diam, tetapi giginya mengepal dan tangannya biru, yang cukup untuk menunjukkan kegelisahan Zhang Zhengye saat ini. Raungan Zhang Zhengde menyebabkan Feng Dongyuan duduk di atas selimut jarum dan bergegas untuk pergi. Dia harus memberi tahu Liu Jingming tentang masalah ini dan meminta 7 tawanan kepada Zhang. Zhang Zhengde mengirim Feng Dongyuan pergi, dan pergi mengunjungi penjaga yang terluka dan anggota keluarga penjaga yang mati. Ini beberapa masalah. Selain itu, 13 orang yang ditinggalkan, keluarga Zhang meninggalkan 6, masih perlu diinterogasi. Cerita bersambung di bawah ini. Tanpa kultivasi, orang-orang ini mencurahkan segalanya. Hasilnya secara alami terkejut Zhang Zhengde tertegun dan menjadi serba salah. Tetapi mengatakan bahwa Zhang Zhengde pergi, dan Zhang Hao bangkit dan datang ke Zhang Zhengye. "Paman kedua, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri tentang masalah ini. Di satu sisi, keluarga tidak kehilangan apapun. Di sisi lain, pihak lain siap, ada 2 Yuanying periode, lebih dari 120 jindan, kita tidak bisa mencegahnya." Zhang Zhengye terlihat cukup baik, dia menghela nafas, "Tikus kecil, paman kedua. Apakah ini sangat tidak berguna?" Zhang Hao memandang Zhou Jue dan Feng Ziling, yang tertarik dan mendengarkan satu sama lain, dan hanya bisa menghibur paman keduanya. "Paman kedua, kali ini musuh terlalu kuat. Tapi untungnya, kita belum menderita kerugian, dan masih ada peluang untuk tumbuh lebih kuat. Paman, keluarga masih membutuhkan Anda sekarang. Ayah saya sekarang didedikasikan untuk latihan, dan saya tidak dapat membantu untuk saat ini. Sekarang seluruh keluarga naik turun, semua mengandalkan paman." Dengan kenyamanan Zhang Hao, Zhang Zhengye secara bertahap tenang. Dia juga berterima kasih kepada Zhou Jue dan Feng Ziling. Feng Ziling tersenyum. "Saya tidak suka ucapan terima kasih secara verbal. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih, buatlah sesuatu yang substansial." Zhang Zhengye memiliki benang hitam, bajingan ini hanya membutuhkan 1 ton besi hitam 99%, dan itu tidak cukup. Tetapi Zhang Zhengye juga hanya berkata, "Setiap orang akan mengirim 500 kg besi khusus untuk alkimia." Zhou Jue juga sangat berterima kasih kali ini. Dia menerimanya. Besi alkimia untuk alkimia lebih bermanfaat.
Baru saja terima kasih Zhang Zhengde, Zhou Jue merasa sedikit malu, tetapi ketika dia melihat wajah nakal Feng Ziling, dia menyesalinya. Benar saja, kulitnya tebal dan mudah untuk makan. Keluarga Zhang membuat malam yang berisik. Setelah subuh, Zhang Zhengde langsung berangkat dan pergi ke istana utama kota untuk meminta pernyataan. Anda mengatakan bahwa Anda ingin melindungi keselamatan keluarga Zhang dan membiarkan kami memproduksi besi hitam dengan sepenuh hati. Nah sekarang, bahkan teknologinya sedang diambil oleh orang lain. Ini adalah peristiwa mutlak. Liu Jingming, Anda memiliki acara besar. Bahkan, bagi Zhang Jia, teknologi intinya masih ada. Teknik yang dikirim oleh keluarga Zhang adalah persis seperti yang telah diungkapkan keluarga Zhang di persekutuan Xuanti. Dengan kata lain, keluarga Zhang tidak memiliki banyak kerugian esensial. Kerugian terbesar adalah perserikatan besi hitam. Tidak, kerugian terbesar sebenarnya adalah negara. Pagi-pagi sekali, Zhang Zhengde langsung pergi ke istana utama. Pada saat ini, Feng Dongyuan sudah memberitahukan masalah ini, dan tahanan telah menyelesaikan interogasi. Jadi melihat Zhang Zhengde, Liu Jingming hanya bisa tertawa. Tapi Zhang Zhengde benar-benar panas saat ini dan meraung begitu dia bertemu. Teknologi peleburan besi keluarga Zhang, kecuali besi khusus untuk alkimia, telah diserahkan kepada Yan Chengxian. Sekarang, Yan Chengxian telah pergi dengan teknologi tersebut negara-negara lain. Bagaimana Anda menjelaskan kepada Yang Mulia? Wajah Liu Jingming runtuh dengan cepat. Hal ini suram. Perbendaharaan itu kosong, teknologinya bocor lagi, Yan Chengxian dan yang lainnya menyelinap pergi dari bawah mata mereka sendiri. Liu Jingming ingin menangis. Cerita bersambung di bawah ini. Awalnya karena kebangkitan keluarga Zhang, besi hitam yang kaya di negara itu secara langsung mendesak penguatan kekuatan militer negara itu. Sekarang semuanya sudah berakhir. Liu Jingming hanya bisa menenangkan Zhang Zhengde yang marah dan mengatakan bahwa dia telah mengirim masalah ini kepada Yang Mulia. Di aula istana kekaisaran kerajaan Qixia, sinar matahari pagi yang terang dan hangat tersebar di tanah. Tapi di dalam aula utama, hening dan dingin. Berita dari Liu Jingming telah disampaikan, dan semua orang tahu berita tentang pemberontakan Yan Chengxian, Hong Xiusan dan perbendaharaan negara yang kosong. Bicaralah. Kaisar meraung dengan marah, menghancurkan batu tinta pada kasing kekaisaran. Batu tinta itu berkualitas baik dan langsung menghancurkan tanah menjadi sebuah lubang. Melihat Yang Mulia sangat marah, semua orang takut untuk berbicara. Ouyang Xi. Baik tidak kaisar dengan marah. Ouyang Xi berjalan dengan hati-hati, Yang Mulia, Menteri. Saya ingin mengunjungi keluarga Zhang atas nama Yang Mulia. Baik. Ouyang Xi ragu-ragu dan berkata. Yang Mulia, Anda harus membawa sesuatu ke keluarga Zhang. Kemarahan di wajah kaisar sedikit berkurang, tetapi setelah perubahan seperti itu, perbendaharaan tidak bisa menghasilkan apapun. Setelah memikirkannya, kaisar mengertakkan giginya. Zhang Zhengde telah mencapai masa Yuanying, sepertinya keluarga Zhang tidak memiliki keterampilan, maka buat salinan, Feng Yunjue, dan berikan kepada keluarga Zhang. Baik Yang Mulia. Ouyang Xi menjawab. Ouyang Xi turun ke ruang belajar kekaisaran di bawah kepemimpinan asisten, dan menyalin salinan, Feng Yunjue. Setelah memeriksa lagi, tidak ada masalah sebelum memulai perjalanan di bawah perlindungan penjaga Ouchi. Tetapi dia mengatakan bahwa setelah Ouyang Xi pergi, semua orang akhirnya mulai sibuk. Beberapa orang mengatakan bahwa ada masalah dengan Husang Sangsu, dan Han Yue, dokter yang bertanggung jawab untuk mengawasi 100 pejabat, tidak dapat dimaafkan, ia harus dipindahkan dan diselidiki. Kaisar pada awalnya tidak puas dengan Han Yue, dan sekarang memiliki alasan untuk membuat keputusan segera. Han Yue dihapus dari kantor dan mempromosikan Zhao Duo sebagai dokter kekaisaran baru, dan tugas pertama Zhao Duo adalah meninjau Han Yue. Petugas baru mengambil 3 kebakaran, dan api pertama Zhao Duo dibakar untuk pendahulunya. Selain itu, posisi khusus Sangsu tidak boleh kosong. Setelah pertimbangan komprehensif, Kaisar mempromosikan seorang pejabat bernama Su Ming, dan memerintahkan Su Ming untuk memeriksa kembali semua sejarah dan catatan Yan Chengxian, terutama untuk mencari tahu di mana kekayaan ini berada. Saluran dan metode apa yang hilang, siapa yang terlibat dalam proses ini. Pada akhirnya, Kaisar memberikan pedang kepada Su Ming. Mereka yang berani menghalangi penyelidikan dapat dipenggal di tempat. Hanya Yan Chengxian dan Hong Xiusan yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mentransfer begitu banyak kekayaan. Pasti ada pesta yang sama. Suara itu jatuh, dan angin dingin bertiup ke aula, dan beberapa pejabat mulai gemetar. Sebelum Kaisar berbicara, seseorang berlutut dan menyesalinya. Kaisar tampak dingin.
Tidak ada gunanya untuk menyesal, menjelaskan semuanya. Ya. Yang mulia, pada awalnya, Yan Chengxian mengeluarkan obat mujarab, lebih dari 10.000 pon obat mujarab, meminta menteri untuk membantu mengatasinya, dan menjanjikan 20% manfaat, dan akan ada lebih banyak di masa depan. Meskipun menteri ragu, dia bingung, dia membantu. Cerita bersambung di bawah ini. Dalam 2 tahun terakhir, Chen telah memproses total sekitar 120.000 obat jin dan membuat lebih dari 200.000 batu roh kelas atas. Kaisar tersenyum, dan dia sangat ketakutan. Sebuah obat mujarab tidak lebih dari $2, 1 pon obat mujarab membutuhkan setidaknya 50 pil. 120.000 pon obat mujarab membutuhkan 6 juta obat mujarab. Begitu banyak obat, bagaimana Yan Chengxian mengangkutnya? Gunakan cincin penyimpanan. Kali ini, menunggu Kaisar berbicara, Zhongsu Lingguan, yang tidak pernah berbicara di sebelahnya, berkata, semua ruang di sekitar perpustakaan luar dilarang, belum lagi cincin penyimpanan, bahkan harta aritmatika tidak dapat dikorbankan. Itu adalah penyimpanan Yan Chengxian. Bisakah cincin itu istimewa? Ah, ya. Dia pernah berkata bahwa itu bocor, mengatakan bahwa cincin penyimpanan berasal dari negara Danyang, dan itu khusus untuk larangan ruang angkasa. Dia juga mengatakan bahwa cincin penyimpanan semacam itu bernilai lebih dari 10.000 batu roh bermutu tinggi. Mata Kaisar terasa dingin, dan dia memandang Cao Tang, siapa lagi? Ada lebih dari 120.000 pon eliksir di Waifuku. Lalu ada lebih dari Boom, tetapi sebenarnya ada beberapa orang yang berlutut, beberapa orang berurusan dengan eliksir, beberapa orang berurusan dengan bahan roh, beberapa orang berurusan dengan senjata sihir. Setelah mendengarkan masing-masing, kulit Kaisar dapat meneteskan air. Yan Chengxian. Cukup kejam. Sekarang yang berlutut adalah semua pejabat penting tingkat menengah di negara itu. Para pejabat ini memiliki pengaruh besar di belakang mereka, dan jaringan komersial mereka sendiri menempati hampir setengah dari pasar di Qixia. Sekarang, orang-orang ini telah diseret ke dalam air oleh Yan Chengxian. Jika Kaisar Agung harus berurusan dengan orang-orang ini, seluruh negara Qixia akan runtuh setengahnya. Jika orang-orang ini tidak ditangani, apa pengaruh nasional? Dengan kekayaan Qixia, itu mengikis para pejabat Qixia, mengganggu ketertiban Qixia, dan mengacaukan politik Qixia. Tapi Yan Chengxian menepuk pantat dan pergi ke Zhang Jiasun untuk mendapatkan dokumen teknis. Kaisar Agung berguling-guling dalam kemarahan, menendang kasing kekaisaran, dan kasing kekaisaran yang pecah tumpah ke aula, hanya menyisakan para pejabat yang tak bisa berkata-kata dan yang bersalah berlutut gemetar di tanah. Lagi pula, hal hitam putih di dunia ini adalah minoritas. Kaisar harus memikirkannya dan memikirkannya lagi. Dalam laporan akhir, Suling memberikan saran. Yang mulia, lebih baik menahan orang-orang ini terlebih dahulu dan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Jika kebenaran dikatakan, bacalah atas inisiatif mereka sendiri, sikap tulus dapat dianggap enteng. Kemudian kirim seseorang untuk memulihkan semua properti yang dapat dipulihkan, dan untuk sementara memblokir kas keluarga yang relevan. Yan Chengxian, Hong Xiusan, dan anggota keluarga dari penjaga yang membelot harus dihukum berat dan negara harus dihukum. Bagus. Kaisar Agung yang marah segera memerintahkan agar kerabat Yan Chengxian, Hong Xiusan, dihapuskan untuk diperbaiki dan diperbudak selamanya. Keluarga, bisnis. Yang pernah berpartisipasi dalam penjualan barang treasury menghadapi kesulitan menyalin rumah mereka. Pada saat yang sama, untuk mengisi cadangan eliksir, negara membeli eliksir dari sektor swasta dengan biaya berapapun, dan bahkan pergi ke Jiuyangzhong dan Xinglintang untuk membelinya secara langsung. Cerita bersambung di bawah ini. Ini secara langsung menyebabkan lonjakan harga obat tradisional. Untuk sementara waktu, negara Qixia terguncang. Tetapi dikatakan bahwa Yan Chengxian dan Hong Xiusan dan yang lainnya datang ke perbatasan negara Danyang sepanjang jalan. Jenderal negara Danyang, Zhu Chongxin, dengan hangat mengadakan perjamuan untuk menghibur Yan Chengxian dan partainya. Perjamuan penuh, tetapi siku dan ketiak berubah. Yan Chengxian, Hong Xiusan dan yang lainnya pecah, khususnya Yan Chengxian yang paling dekat dengan Zhu Chongxin, sebuah pedang menusuk hati Zhu Chongxin dan menghancurkan organ serta meridiannya. Kamu. Zhu Chongxin saling memandang dengan tak percaya. Yan Chengxian mencibir tanpa penjelasan, dan sekali lagi menusuk dantian dan alis lawan, dan akhirnya memotong kepalanya untuk menghindari masalah di masa depan. Melihat kembali ke perbatasan kerajaan Danyang, para jenderal hampir dibantai, dan Yan Chengxian mencibir. Kemudian ia berkata kepada tubuh Zhu Chongxin.
Negara Danyang dan negara Qixia milik 6 negara barat. Sekarang situasinya tidak menguntungkan, jika situasinya berubah, jika kita tidak bisa menguntungkannya, kita akan diserahkan. Dan Kaisar Negara Danyang memiliki kebiasaan membongkar dan membunuh keledai. Sekarang kita memiliki teknologi keluarga Zhang, mengapa kita harus tinggal di barat yang berangin? Di area keluarga Zhang. Di ruang rahasia, Zhang Hao diam-diam melihat ke depan, Feng Ziling menatap besi hitam di tangannya dengan mata serakah. Feng Ziling ini agak tidak bisa diandalkan. Dia telah mengumpulkan banyak besi misterius dari Zhang Hao, tetapi dia belum pernah bekerja untuk memperbaiki pedang terbang. Tidak sampai setelah begitu banyak hal terjadi semalam pemurnian dimulai. Tentu saja, ada juga alasan bagi Zhang Hao. Sampai pagi ini, Huang Mingshan dan talenta lainnya menghasilkan 1 kg 99,9% besi hitam murni. Hanya saja setelah Feng Ziling melihat besi hitam ini, dia tidak bisa mengatakan secara langsung. Hanya heran dan terus mengamati. Zhang Hao tidak berbicara, ketika melihat saudara yang tidak bisa diandalkan ini. 1 kilogram besi hitam 99,9% hanya itu, karena terobosan teknologi telah dibuat, keluarga Zhang dapat menghasilkan lebih banyak, ini adalah keunggulan teknologi. Jadi bagi Zhang Hao, 99,9% kilogram besi misterius ini tidak masalah bahkan jika itu diambil oleh Feng Ziling. Jika 1 kilogram besi dapat memverifikasi jantung seseorang, itu sepadan. Iya, ini juga ujian Zhang Hao untuk Feng Ziling. Zhang Hao menyaksikan dengan tenang, Feng Ziling masih sesumbar. Untuk sementara, Feng Ziling tiba-tiba menatap Zhang Hao dan mengagumi. Saudaraku, hebat, benar-benar menakjubkan. Saya telah melihat Xuan Zhenjiao, saya akan mengajari Anda untuk mendapatkan 99,7% dari besi hitam ini, bagaimana? Haha. Zhang Hao berteriak, 99,7% dari Xuan Ti, apakah ada sesuatu yang istimewa? Bagaimana ajaran telapak tangan Xuan Zhenjiao bisa begitu berharga? Senjata sihir dan senjata spiritual yang dibuat oleh besi hitam adalah yang paling mudah untuk disempurnakan, yang tidak ada bandingannya dengan material roh lainnya. Besi hitam tampaknya paling dekat dengan tubuh manusia. Cerita bersambung di bawah ini. Dan di antara bahan roh umum, di antara besi hitam, tembaga merah, mitos, dan emas murni, besi hitam adalah yang paling keras dan paling tajam. Zhang Hao mendengarkan, dengan diam-diam merekam pesan-pesan ini, dan bertanya, karena Xuan Ti begitu baik, mengapa tembaga merah lebih mahal? Ada banyak alasan. Di satu sisi, tembaga merah, perak mitral, emas murni. Satu lebih jarang daripada yang lain. Kedua, lebih sulit bagi besi hitam untuk mendapatkan kemurnian lebih dari 90%, sedangkan tembaga merah, perak mitral, sangat mudah untuk mendapatkan kemurnian lebih dari 90%. Ada juga emas murni, sebagian besar emas murni inheren murni dengan kemurnian lebih dari 90%. Selain itu, meskipun besi hitam keras, kapasitas transmisi aura jelas lebih lemah daripada tembaga. Oh. Poin lain, paksaan Xuan Ti lebih rendah. Haha. Zhang Hao. Feng Ziling tertawa, dan melemparkan besi hitam, dan besi hitam itu menggantung di udara. Feng Ziling terus-menerus mengeluarkan berbagai item dari cincin penyimpanan. Zhang Hao membuka matanya. Cincin penyimpanan Feng Ziling sepertinya memiliki segalanya. Tetapi sebagian besar item adalah senjata sihir, mereka sangat kecil ketika mereka dikeluarkan, dan mereka diperbesar dengan cepat. Sebagai contoh, Iron Block, yang berukuran kepalan tangan dengan cepat diperbesar menjadi meja tempa sekitar 1,5 meter. Feng Ziling memandang mata Zhang Hao dengan sangat bangga. Tidak mungkin, ruang penyimpanan cincin terbatas, hanya bisa seperti ini. Zhang Hao sedikit mengerutkan kening. Ruang cincin penyimpanan terbatas. Bukankah Brother membawa beberapa lagi? Saya mendengar bahwa ada sabuk penyimpanan yang dapat memiliki beberapa ruang penyimpanan terpasang. Ya. Bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliki sabuk penyimpanan? Aku sudah mentransfer yang diperlukan ke cincin penyimpanan terlebih dahulu, bagaimana kamu tahu? Kamu tidak akan mengintipkan. Zhang Hao. Pasukan Feng Ziling terus membuat labu hitam dan menaruhnya di bawah meja tempa. Dia menghela nafas lega ke arah labu, dan nyala api ungu tiba-tiba meletus di mulut labu itu. Di bawah platform penempaan, ada arai api diatur dengan batu roh kelas atas. Setelah didesak oleh arai api ungu samar melonjak, membentuk api yang mengamuk. Panas yang bergulir dengan cepat membuat Zhang Hao berkeringat di kepalanya.
Nyala api semacam ini sangat aneh, sepertinya tidak hanya membakar, tetapi juga memicu kegelisahan unsur nyata di dalam tubuh, membuat Zhang Hao hanya merasa mudah tersinggung dan panas di dalam tubuhnya. Feng Ziling memandang Zhang Hao dan tersenyum. Saudaraku, ini adalah api unik Xuanzenism, Zixiao Tianhuo. Di antara api yang dikenal, ia berada di peringkat 12. Senjata ajaib yang dibuat dengan Zixiao Skyfire dapat mengerahkan 180% dari karakteristik bahan roh, dan dapat memurnikan roh jahat dan kotoran dalam bahan roh. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menginginkan kilang api Zixiao Surgawi Xuanzenism, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Zhang Hao panas dan menggunakan keingintahuannya. Saudaraku, apa api yang berbeda? Apakah kilang menggunakan api yang berbeda? Ini adalah pertanyaan yang bagus. Alat penyulingan, termasuk alkimia, semuanya memerlukan api khusus. Yang paling umum adalah api sungguhan. Adalah praktisi jindan yang menggunakan kultivasi jindan sebagai dasar dan mempraktikkan metode spesifik untuk memijah api. Cerita bersambung di bawah ini. Secara umum, pemurni api Jinhu periode Jinhu hanya dapat menggunakan material roh untuk menghasilkan 60 hingga 70%. Yuan Infanteri adalah api sungguhan, Anda bisa bermain 80%. Ada juga nyala api yang ditimbulkan oleh pil iblis dari binatang iblis. Karena berbagai jenis monster dan binatang buas memiliki nyala api yang berbeda. Nyala seperti itu disebut monster fire. Beberapa api iblis sebanding dengan api yang berbeda, dan beberapa api iblis lebih rendah dari api asli pada periode Jindan. Satu setelah lainnya. Sebagian besar penyuling tingkat rendah umum di pasar dibuat dengan api iblis biasa, dan kinerja bahan roh adalah 30% hingga 50%. Jadi harganya rendah. Akhirnya ada jenis api yang berbeda, ada banyak jenis api yang berbeda, dengan kekuatan dan efek yang berbeda pula. Sedangkan untuk refiner, api yang disebutkan di atas harus digunakan, apakah itu api asli, api iblis, atau api aneh. Hanya setelah kalsinasi api ini maka karakteristik dari bahan roh bisa bersemangat. Pada saat ini, di bawah kalsinasi Zixiao Skyfire, Suanti mekar cahaya yang cemerlang, yang mengalir seperti air di permukaan Suanti. Feng Ziling berhenti berbicara, dia mulai berdebar sambil memegang besi hitam dengan penjepit. Suanti secara bertahap menunjukkan bentuk pedang, tapi agak kasar. Menempa tubuh pedang hampir, duduk lagi, mengeluarkan alat dan mulai memotong permukaan tubuh pedang. Alat-alat itu terbang kemana-mana, seperti kupu-kupu, dari waktu ke waktu, dengan kilatan cahaya yang berharga, tangan Feng Ziling sibuk, dan pemandangannya sangat indah. Pedang itu berangsur-angsur menjadi halus, indah, dan cerdas, dan sebuah pola kecil muncul di pedang itu, itulah formasi. Wajah Feng Ziling serius, dan orang-orangnya melanjutkan. Sedikit waktu berlalu, dan lebih dari 2 jam berlalu tanpa disengaja. Elemen sejati dalam Zhang Hao secara bertahap mereda, dan kemarahan berangsur-angsur hilang. Dia telah tertarik dengan cara Feng Ziling yang serius dan sibuk. Penempaan senjata ajaib dan pedang terbang bukan masalah sederhana. Metode formasi perlu digambarkan sedikit. Zhang Hao tidak tahu berapa banyak formasi yang digambarkan Feng Ziling. Itu hanya dapat dilihat dengan melambaikan tangannya, file, pahat, sekop, kerucut. Terbang terus-menerus, suara dentang terus dari telinga ke telinga. Api langit Zixiao belum padam, Fei Jian mendingin sedikit, perlu dipanaskan, dan selalu dalam keadaan merah. Qi Ziling, yang bekerja keras, memang memiliki beberapa saudara lelaki dan perilaku duniawi. Setelah lebih dari 2 jam, Feng Ziling mulai terlihat pucat, dan keringat muncul di alisnya. Dia terus memegang tangannya, memutar kepalanya dan mengambil napas dalam-dalam ke samping, pil terbang langsung ke mulut. Setelah setengah jam lagi, alat terbang perlahan-lahan jatuh, dan Feng Ziling mengambil sepotong logam putih perak seukuran kuku-kukunya dari samping. Itu bintang emas. Di bawah kalsinasi api langit, esensi emas berangsur-angsur meleleh menjadi cairan pijar. Feng Ziling dengan hati-hati memanipulasi cairan pijar di permukaan pedang terbang, berguling di sepanjang garis, meninggalkan tanda samar di tempat yang lewat. Bintang emas berguling, dan sedikit, pola seperti bintang muncul di pedang perlahan, menggulung pola sekali lagi mengurangi volume hingga setengahnya. Feng Ziling mengumpulkan emas halus dari bintang-bintang, dan kemudian mengeluarkan emas halus yang indah, seperti sebelumnya, melapisi polanya lagi. Akhirnya, pedang terbang itu berwarna merah lagi di bawah kalsinasi api langit Zixiao. Bintang emas dan emas biasa secara bertahap bergabung ke tubuh pedang, hanya menyisakan pola yang samar.
Feng Ziling mengontrol Fei Jian dengan satu tangan untuk melanjutkan kalsinasi, dan membuka ember besi yang terbuat dari besi hitam dengan satu tangan. Beberapa hati naga dan bola naga dimasukkan ke dalam ember besi. Feng Ziling mengorbankan pedang terbang dan dengan cepat merobek-robek hati dan bola naga-naga. Darah hati naga ungu bercampur dengan kemuliaan bola naga itu seperti pelangi yang digosokkan bersama. Dia berteriak, dan pedang terbang merah di kalsinasi itu tenggelam ke dalam ember besi. Suara duri terdengar, asap hitam naik, dan bau tidak enak menyebar di ruang belakang. Selama sekitar 5 atau 6 detik, Feng Ziling tiba-tiba mengeluarkan pedang terbang. Pada saat ini, pisau dan ujung pedang terbang telah mendingin, tetapi posisi tulang pedang masih panas. Feng Ziling menunggu sebentar, menunggu tulang punggung pedang menjadi merah gelap, dan memasukkan pedang terbang ke laras lagi. Kali ini benar-benar dingin sebelum mengeluarkan pedang terbang. Pada saat ini, pedang terbang itu sulit dilihat, dan kotoran hitam menempel ke permukaan. Feng Ziling mengeluarkan sapu tangan emas yang aneh. Sapu tangan itu dengan lembut menyeka tubuh pedang, tanah jatuh, dan pedang yang berkilau muncul di depan Zhang Hao. Ada sedikit cahaya bintang pada pedang, ada garis samar, dan ada cahaya harta karun samar dan cahaya dingin Ling Yun. Ini adalah karya seni yang sempurna. Feng Ziling memeriksanya lagi dan tersenyum puas. Saudaraku, selamat, Fei Jian telah mencapai kualitas roh. Itu hampir spiritual dan perlu waktu lama untuk berkultivasi. Zhang Hao sangat gembira, dan tiba-tiba dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya, hanya setelah benar-benar melihat proses penyulingan, apakah dia tahu kesulitan dari penyuling dan berapa banyak persiapan yang telah dilakukan Feng Ziling selama periode ini. Tapi, dengarkan saja Feng Ziling berkata. Dengan latihan pedang terbang guru, saya dapat memperbaiki diri saya dengan pedang terbang yang lebih baik. Cepat dan siapkan saya 99,9% besi hitam. Zhang Hao. Kembalikan kesalahan saya. Feng Ziling menjentikannya dengan ringan dan Zhang Hao mengambil Fei Jian. Begitu saya menyentuhnya, saya merasakan perbedaan. Energi sejati dalam tubuh secara otomatis disuntikkan ke pedang terbang, dan pedang 3 inci aun langsung muncul di ujung pedang. Tubuh pedang itu dingin dan dingin, dengan tubuh pedang biru muda biru memantulkan wajahnya, benar-benar sejernih air musim gugur. Pedang yang bagus. Feng Ziling mengangguk dan muncul dengan sebuah giok-giok. Ini adalah proses penyempurnaan pedang terbang. Kamu bisa memperbaikinya di sini. Aku akan melindungimu. Zhang Hao mengambil alih giok-giok, tetapi sebelum dia punya waktu untuk memeriksanya, dia mendengar omong kosong Feng Ziling. Saudaraku, aku hanya tidak berharap bahwa kamu bisa tetap di sebelah api unggun Zixiao sampai sekarang. Banyak periode Jin dan melakukan belum. Ah, apa katanya? Feng Ziling melanjutkan. Ini menunjukkan 2 poin. Pertama, Anda memiliki fondasi yang kuat, kedua, Anda memiliki hati yang kuat. Dalam seni bela diri, ada cara untuk menguji kualifikasi, fondasi, dan pemuridan para murid, untuk duduk diam di samping api langit. Jika Anda bisa bertahan sebentar, Anda akan menjadi sangat baik. Haha. Cerita bersambung di bawah ini. Dengan kata lain, Anda hanya sengaja. Zhang Hao memiliki keinginan untuk memutar matanya. Menatap giok-giok, Zhang Hao mulai memperbaiki pedang terbang. Tetes pertama setetes darah esensi digagang, kehilangan setetes darah esensi membuat Zhang Hao lemah dan pusing. Dikatakan bahwa orang biasa hanya memiliki 3 tetes darah esensial, dan tidak ada banyak periode dasar. Meskipun tidak mungkin untuk menentukan kebenaran dari pernyataan ini, tetapi setidaknya dapat dipastikan bahwa esensi darah benar-benar berharga. Setelah meneteskan darah, menggunakan esensi darah sebagai media, hubungkan nafas Anda sendiri dengan nafas pedang terbang, lalu latih Tibetan Swordsmanship, berulang kali latih dengan elemen sejati, dan kembangkan pedang terbang. Dalam kabut, Zhang Hao memiliki ilusi bahwa ia tampaknya memiliki tangan ketiga, Fei Jian tampaknya menjadi bagian dari tubuhnya. Begitu pikirannya bergerak, Fei Jian mulai menyusut, tetapi hanya setengahnya, dia tidak bisa melanjutkan, sedikit perasaan ketidakberdayaan masih melekat di dadanya. Jangan khawatir. Feng Ziling berkata, kamu tidak bisa menjadi pria gemuk dalam satu gigitan. Apalagi, jika pedang terbangmu mencapai kualitas roh, pemurnian akan sangat sulit. Namun, begitu pemurnian berhasil, kamu mungkin berhak untuk memetik emas biasa. Dan Qi. Betulkah? Sungguh. Tapi jika aku bisa melarikan diri, aku akan mengatakan beberapa patah kata, di depan Jin dan Qi, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa mengaktifkan teleporter. Feng Ziling tertawa bangga. Zhang Hao merasa sedikit pusing dan tidak bisa membantu menggosok alisnya.
Tiba-tiba merasakan ujung hidungnya dingin dan kesemutan, tiba-tiba melihat ujung pedang di ujung hidung, berayun lembut, sepertinya datang untuk mengernyitkan alis ujung hidung. Zhang Hao ngeri. Oh, saudara, belumkah aku mengingatkanmu, ini adalah kualitas roh. Kamu bisa berhati-hati. Zhang Hao. Sekarang pusing dan pusing, Zhang Hao hanya dapat menemukan sarung dan untuk sementara menggantungkan pedang terbang di pinggangnya sebelum meninggalkan ruang rahasia, masih ada banyak hal yang menunggu untuk ditangani oleh Zhang Hao. Berita dari mulut tahanan mengejutkan Zhang Hao. Semua orang mengatakan, situasinya semakin buruk, tetapi negara Qixia cepat ditolak. Perang di depan tidak menguntungkan, perbendaharaan belakang kosong, pejabat resmi bergolak, dan is-commercial road terputus. Belum lagi yang lain, bahkan Zhang Hao kehilangan kepercayaan pada negara ini. Untungnya, produksi Zhang Jia belum terpengaruh, dan sekarang Xuanti telah kembali ke produksi harian 300 ton. 1.500 ton besi hitam, sudah disiapkan, tinggal menunggu pemilik kota untuk mengangkutnya. Pada sore hari, Zhang Hao dan Zhou Jue kembali ke kota county, Zhang Hao langsung pergi ke persekutuan Xuanti, dan Zhou Jue langsung pergi ke persatuan penyulingan. Ketika Zhang Hao datang ke Xuanti Guild, semua orang berkumpul dalam kelompok 3 atau 5 untuk membahas. Pemilik kota tidak tahu apa yang sedang gila, dan dia membeli obat wangi gila. Harga Pei Yuan dan di pasaran telah meningkat menjadi 50 lingxi. Pei Yuan dan terlihat lebih mahal daripada Zhu Jidan. Seseorang berkata, apakah sesuatu terjadi yang kita tidak tahu? Orang-orang panik sekarang. Seseorang hanya berkata, negara akan mati, pasti ada setan. Bukankah itu hanya iblis yang menyerah sekarang? Cerita bersambung di bawah ini. Seseorang berkata, akankah tentara timur datang? Diakon Zhang, apakah Anda mendapat berita? Zhang Hao meremas senyumnya dan meremas semua orang, Zhang Hao langsung pergi ke aula. Ayahnya belum datang, hanya Zhou Bo yang duduk di posisi wakil ketua, mengerutkan kening. Melihat Zhang Hao datang, mata Zhou Bo menyala tiba-tiba, bangkit dan membawa Zhang Hao untuk duduk, dan bertanya dengan suara kecil. Zhang Hao, apakah keluarga Zhang diserang tadi malam? Zhang Hao terkejut melihat Zhou Bo. Tadi malam, terlepas dari keluarga Zhang atau istana utama kota, berita itu diblokir. Minggu ini Bo sangat sensitif. Meskipun dia tahu bahwa setiap keluarga memiliki eyeliners di istana utama, Zhang Hao terkejut dengan fakta bahwa informasinya sangat baik. Pada saat yang sama, saya harus memikirkannya. Apakah ada mata orang lain di rumah saya sendiri? Zhou Bo menatap mata Zhang Hao dan bertanya, bagaimana kerugiannya? Saat menanyakan ini, nada bicara Zhou Bo sangat cemas. Jelas, dia sudah tahu beberapa informasi. Zhang Hao menghela nafas. Berikan 60% metode produksi massal Xuanti dan penempaan air lengkap. Zhou Bo mendengar bahwa di kursi empuk, artinya, keuntungan dari persatuan Xuanti tidak akan ada lagi. Zhang Hao mendengar, tetapi menggelengkan kepalanya. Tidak, kami masih memiliki keuntungan. Itu adalah untuk membangun pabrik dan mengadopsi produksi mekanis. Zhou Bo tiba-tiba duduk dan menatap Zhang Hao dengan garang. Ada semacam pengawasan, keraguan, dan kewaspadaan di matanya. 110. Diam-diam di aula, hanya mata Zhang Hao dan Zhou Bo yang bertarung. Dengan kata lain, keluarga Zhang mengusulkan untuk membangun pabrik besi hitam untuk mencapai produksi industri. Tentu saja, semua orang setuju. Tapi masalahnya datang. Zhang Jia ingin dikontrol sepenuhnya. Semua orang akan berhenti melakukan ini. Keluarga Zhang tidak mengatakan ini dengan jelas, tetapi keluarga Zhang sangat jelas. Apa hal terpenting untuk membangun pabrik besar? Ini teknologi. Tapi sekarang teknologi produksi industri sepenuhnya ada di tangan Zhang Jia. Keluarga Zhang membutuhkan 70% saham. Gunung Ranci dibahas oleh Zhang Hao, teknologi untuk produksi massal besi hitam disediakan oleh Zhang Jia, teknologi industri hanya dimiliki oleh Zhang Jia. Keluarga lain juga mencobanya setelah kembali, tetapi mereka bingung, hanya Zhou Jue yang melihat struktur internal turbin uap, tapi itu luar biasa. Masuk akal bahwa 70% saham Zhang Jia cocok. Tetapi ada lebih banyak hal, seharusnya, di dunia. Meski semua orang memahami kebenaran ini, meski mereka juga melihat prospek pabrik. Tetapi di hadapan kepentingan dan sahamnya sendiri, dia tidak menyerah. Jadi benda ini macet di sini. Pada saat seperti itu, keluarga Zhang diserang lagi, dan harus mengungkapkan teknologi bahwa persekutuan Xuanti memiliki keuntungan, itu patut dipertimbangkan. Keluarga Zhang, apakah Anda memaksa semua orang membuat pernyataan, kan? Tapi Zhang Hao juga lugas, dan ini hanya bisa dikatakan kebetulan.
Pada saat itu, situasinya tidak dapat diragukan lagi, setiap kali Zhang Zhengye dan Feng Dongyuan dibajak, risikonya meningkat 1 poin. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat itu, Zhang Hao saling menakut-nakuti dengan cara yang menentukan. Jika pihak lain bereaksi, Zhang Hao tidak yakin apa yang akan terjadi. Pada saat itu hanya mungkin untuk memotong segalanya. Untuk waktu yang lama, Zhou Jue harus mengangguk dengan enggan. Diakon Zhang benar, kita masih memiliki kelebihan pabrik dan produksi mekanis. Lalu tunggu semua orang untuk berkumpul, mari kita bahas lagi. Hah, Zhang Hao menanggapi dan duduk di tempatnya, menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Beberapa orang datang satu demi satu, tetapi Zhang Zhengde terlambat. Zhang Zhengde tidak datang sampai matahari terbenam-terbenam di barat, dengan Liu Jingming, pemilik kota, dan Ouyang Xi, Perdana Menteri. Apa artinya? Saya melihat Zhang Zhengde pertama kali mengundang tuan rumah kota dan Perdana Menteri untuk duduk di kursi VIP, dan duduk di posisi ketua. Saya menyapu kerumunan dan berbicara. Semua orang, situasinya telah mengalami beberapa perubahan serius. Tolong beritahu Perdana Menteri untuk menjelaskan kepada Anda. Ouyang Xi berdiri dan berbicara langsung. Dari pemberontakan antara Yan Chengxian dan Hong Xiusan, kami berbicara tentang serangan terhadap keluarga Zhang tadi malam. Semua orang tercengang. Setelah beberapa saat, Zhou Bo bertanya dengan hati-hati. Apakah Anda menangkap Yan Chengxian dan Hong Xiusan? Ouyang Xi menggelengkan kepalanya, tidak. Mereka memasuki wilayah Danyang tadi malam. Zhou Bo segera bertanya. Lalu masalah ini direncanakan di belakang layar negara Danyang. Ouyang Xi menggelengkan kepalanya. Kerajaan Danyang ditolak, dan komandan perbatasan kerajaan Danyang, serta lebih dari 30 jenderal, dibantai pagi ini. Sekarang jejak Yan Chengxian dan Hong Xiusan telah hilang. Diperkirakan bahwa mungkin untuk pergi ke timur daripada pergi ke kerajaan Jinyang. Timur. Seru semua orang. Setiap orang memiliki emosi yang tak terkatakan terhadap timur, ada kemarahan, tetapi takut. Ouyang Xi melihat kinerja semua orang dan sedikit menggelengkan kepalanya, semuanya, situasinya tidak optimis. Kita harus mengambil semua langkah yang mungkin secepat mungkin untuk meningkatkan kekuatan negara. Semua orang saling memandang, dan akhirnya fokus pada Zhou Bo. Zhou Bo dengan keras kepala, maaf, bisakah Perdana Menteri Ouyang punya cara? Ouyang Xi bertanya, saya mendengar Zhang Daoyou, Zhang Zhengde, berkata, apakah Persatuan Suanti Anda berencana untuk membangun pabrik peleburan Suanti? Zhou Bo mengedutkan hatinya dan menatap Zhang Zhengde yang menyipit, tetapi melihat Zhang Zhengde tampak tenang. Apakah Zhang Zhengde menggunakan kekuatan Perdana Menteri dan penguasa kota untuk memaksa istana? Ketika hati berbalik, Zhou Bo berkata, memang begitu, tetapi masih dalam diskusi. Sungguh. Ini kebetulan, Zhang Daoyou juga mengatakan dalam diskusi. Namun, Zhang Daoyou sangat memuji pabrik itu, mengatakan bahwa begitu pembangunan pabrik besi hitam berhasil, mudah untuk menghasilkan beberapa ribu ton besi hitam. Dikatakan juga bahwa ada terlalu banyak setrika hitam, kita dapat mengekspor sejumlah besar setrika hitam dengan imbalan sumber daya pelatihan dari luar negeri, dan memperkuat negara kita juga dapat menggunakan setrika hitam untuk mempersenjatai tentara kita. Saya mendengarnya dengan sangat emosional, tetapi saya juga bertanya-tanya mengapa masalah penting seperti itu tidak terselesaikan. Dengan mengatakan itu, nada bicara Ouyang Xi mulai keras. Hati Zhou Bo dimarahi. Zhang Zhengde, Anda bahkan meminta orang luar untuk membantu. Adapun Zhang Hao, tatapan ayahnya agak luar biasa. Ayahnya memang ayahnya, dan dia mendorong Zhou Bo dan yang lainnya ke sudut segera setelah dia menembak. Keadilan, krisis, dan lingkungan saat ini, secara langsung memaksa Zhou Bo dan yang lainnya tidak punya pilihan. Jahe benar-benar tua dan pedas. Sedikit keringat muncul di dahi Zhou Bo, ragu-ragu sebentar, Zhou Bo berkata. Jangan negara membiarkan kita mengeluarkan 2000 ton besi hitam dalam 10 hari, kita tidak selalu sibuk dengan ini. Haruskah aku sibuk sekarang? Ini. Ya. Itu terlalu sibuk, kita akan membangun pabrik sesegera mungkin. Kita harus berpacu dengan waktu. Hal ini, Tuan Liu Cheng akan memperhatikannya. Zhou Bo terlihat lebih jelek. Tiba-tiba, Liang Xiguang dari Departemen Organisasi berdiri. Ketua Zhang, kita tidak perlu merepotkan Perdana Menteri dan penguasa kota di guild kita, apakah itu terlalu banyak masalah? Zhang Zhengde tersenyum. Jika Anda ingin membangun sebuah pabrik, Anda harus menggunakan setidaknya 10.000 pekerja migran. Saya baru saja bertengkar dengan pemilik kota untuk waktu yang lama. Kalau tidak, saya mengusulkan untuk membagi Suanti Guild menjadi 2 bagian.
Sebagiannya tetap sama, dipimpin oleh Wakil Ketua Zoubo. Saya bertanggung jawab atas sebagian pembangunan pabrik besi hitam. Setiap orang bebas memilih, tidak dipaksa. Dan jangan khawatir, ini hanya 2 bagian dari persekutuan Suwanti. Mereka yang telah memilih untuk bergabung dengan pabrik juga dapat menarik, mereka yang belum bergabung sekarang dapat mengajukan permohonan untuk bergabung di masa depan. Jika Anda memilih saya, silakan duduk di sisiku. Jika Anda memilih wakil ketua, silakan duduk di sebelah wakil ketua. Pernyataan Zhang Shengde, semua orang saling memandang. Wajah Zhou Bo berubah. Ketua Zhang, apakah Anda akan memisahkan Guild Suwanti? Zhang Shengde menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin? Apa yang saya katakan tidak begitu jelas. Setiap orang bebas untuk memilih dan juga dapat beredar di masa depan. Ini hanya menambah pilihan bagi semua orang. Semua orang diam, dan lambat laun semua orang merespons. Li Yuan mendorong ayahnya dan datang ke Zhang Shengde. Tetapi beberapa orang berjalan menuju Zhou Bo. Zhang Hao melihatnya dan diam-diam memuji ayahnya. Niu, menendang Zhou Bo dan keluarga Zhou dengan satu kaki. Keluarga Zhang mempromosikan persekutuan Suwanti, yang awalnya dianggap untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi sekarang persekutuan Suwanti memiliki kecenderungan untuk membuat masalah besar, terutama orang-orang yang diwakili oleh Zhou Bo, yang pikirannya tidak murni. Ayahnya memutuskan untuk memisahkan Guild Suwanti secara langsung. Zhang Hao menanti-nanti untuk apa yang akan terjadi pada persatuan Suwanti nantinya. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.